pagi, seperti yang kita ketahui bahwa saya mendapati sebuah toko yang terjadi atau banyaknya barang rusak di toko tersebut. Nah, di sini yang strategi yang akan saya lakukan adalah yang pertama sekali adalah mendata ataupun mengelompokkan semua barang cacat tersebut atau barang rusak tersebut, baik yang di dalam gudang ataupun di dalam store ya, untuk dilakukan pendataan. Nah, mana yang menjadi beban store dan mana yang tidak. Nah, setelah kita lakukan pendataan ya, untuk barang-barang yang layak jual, nah di sini kita akan lengkapi dengan administrasi, yaitu kita akan ajukan yang namanya ADF diskon ke buyer. Nah, untuk barang-barang yang tidak layak jual, nah di sini kita akan lakukan yang namanya ADF WO supaya barang-barang rusak itu cepat keluar ya, sehingga barang-barang clear dari barang rusak. Nah, kemudian setelah kita melakukan pelompokan ya, setelah barang ini barang cacat ADF ini di-approve oleh buyer, strategi yang akan lakukan lagi untuk mengurai barang stok ini adalah ya, kita akan mengajukan yang namanya clearance ataupun cuci gudang ke area manager ya, supaya barang-barang ini cepat terangkat. Nah, kemudian kita review ya, diskon-diskon ADF ini. Apabila dalam 1 bulan tidak terjual, nah kita akan review dan kita ajukan ADF ulang ya, agar diskonnya ditambah dan cepat terangkat. Nah, kemudian di sini juga sales dan supervisor kita akan kasih target ya, mereka jual barang-barang ADF tersebut agar cepat terangkat. Nah, di sini juga kita akan ajukan lagi yang namanya insentif. Nah, insentif agar mereka lebih semangat dan bergairah untuk menjual barang-barang ADF dan barang rusak tersebut. Nah, selain daripada itu kita juga akan memberikan training kepada mereka ya, pemahaman tentang bagaimana cara menghandling produk ya, mulai dari kedatangan, display sampai dengan terjual ya, supaya mereka paham lah ya, kita kasih training ya, bagaimana penanganan handling produk yang baik dan benar, supaya mereka tahunya tidak hanya jualan tapi menghandling produk juga mereka tahu. Nah, di sini kita akan lakukan kerjasama dengan ADM ya, kita lakukan rutin training ya ke depannya agar mereka paham ya, supaya hal ini tidak terulang kembali. Yang kita lakukan ada yang tadi seperti yang saya katakan ya, kita akan training, kita kasihkan pemahaman bahwa jangan melakukan pembiaran terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk terjadi gitu ya. Jadi di sini kita akan memupuk kepada tim ya, bahwa hilangkanlah kita dari mental seorang karyawan. Jadi kita harus di sini harus memupuk rasa memiliki ya, seperti owner ya. Jadi ownership-nya harus kita tingkatkan ya. Jadi bahwa kita tidak hanya mental seorang karyawan, tapi kita mental seperti pemilik gitu. Jadi bahwa semua yang ada di toko ini adalah milik kita bersama. Jadi semuanya harus kita jaga dengan baik gitu ya. Jadi tidak hanya mental sebagai seorang karyawan, tapi kita akan memupuk semua tim untuk menjadi seorang ownership. Nah, kemudian kita akan melakukan evaluasi kerja terhadap logistik ya, bagaimana kinerja mereka, dan rutin kita akan buatkan checklist, melakukan pengecekan ya, agar semua mulai dari barang masuk sampai dengan barang keluar dilakukan checklist terhadap kinerja daripada logistik. Nah, kita akan tunjuk satu DSM untuk melakukan hal-hal begini yang fokus terhadap semua barang-barang rusak ya di dalam toko, sehingga kalau sudah kita lakukan seperti ini ya, maka kemungkinan barang rusak yang ada di toko itu terhandle dengan baik dan tidak akan menjadi penumpukan ya. Jadi pemahaman seperti ini akan kita pupuk kepada tim supaya tidak terulang kembali ya. Kemudian setiap minggu juga kita akan evaluasi ya, baik setiap bulan juga kita evaluasi bagaimana mereka melakukan penanganan terhadap barang-barang masuk.